AMDES yang ini sangat multiguna. Selain untuk produktivitas yang ada di desa-desa, ini juga bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di daerah, yang ada di desa, baik yang berupa tadi air, mobilitasnya bisa lebih tinggi. Dengan adanya AMDES ini harus kita dorong terus sampai produksinya supaya meningkat, karena kita harus bangga ini adalah produksi anak bangsa. Perbaikan besar termasuk salah satu Afrika itu betul ya, betul. Jadi waktu itu saya kan juga di sana satu keluarga. Saya menyambut baik inovasi AMDES, angkutan mekanis multiguna pedesaan. Ini satu jenis kendaraan tapi kaitannya dengan industri hulunya sangat banyak. Lebih dari 70 industri komponen dalam negeri siap menjadi pemasok komponen AMDES ini. Yang sangat tertarik untuk mengimpor AMDES ini yaitu pihak Nigeria. Kalau teman-teman wartawan pernah mengikuti seorang yang bernama Dangote, yaitu orang yang barangkali kalau tidak orang yang terkaya di Afrika, tapi dia salah satu 5 besar terkaya di Afrika yang dia berasal dari Nigeria, yang sangat berminat untuk mengimpor AMDES ini ke Nigeria. Halo para bosku, seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia melalui Senantiasa Makmur dan KMWI telah berhasil mengekspor 10.000 AMMDes atau alat mekanis multiguna pedesaan. Nah, menariknya 10.000 AMMDes ini bakal diekspor ke negara besar, yaitu ke negara Nigeria. Widih, mantul gak tuh bos? Oke bosku, seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia, alat mekanis multiguna pedesaan resmi diekspor untuk kali pertama ke Nigeria. Seremonial ekspor dilakukan pada hari Senin 24 Agustus di pabrik KMW AMMDes di Citeruk, Bogor. Ekspor AMMDes dilakukan perusahaan Senantiasa Makmur melalui Repindo Jagat Raya. Sedangkan produksi dikerjakan di Kreasi Mandiri Mintor Indonesia atau KMWI selaku anak perusahaan Astra Internasional. Kami merasa bangga dengan diekspornya KMW AMMDes ke Nigeria. Hal ini menjadi bukti bahwa produk dalam negeri hasil karya anak bangsa juga diminati di luar negeri. Begitulah kata perwakilan RCR Rita R. Mulia Damanik mengutip keterangan tertulisnya pada minggu lalu. AMMDes yang dikapalkan merupakan AMMDes Padi Husker menggunakan alat pengupas padi, AMMDes Cassava Grinder yang dilengkapi alat pembuat tepung singkong, dan AMMDes Gari Prosesor dengan alat pengolah gari. Gari merupakan makanan pokok di Nigeria yang terbuat dari singkong. Rita tak merinci jumlah unit yang dikirim, namun diungkapkan ke depannya proses ekspor akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. KMW AMMDes semakin dibutuhkan di sektor pertanian dan perkebunan berskala besar. Begitulah ujar Rita. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin sebelumnya mengatakan unit AMMDes dilirik perusahaan multinasional Nigeria Dangote Group yang didirikan oleh orang terkaya Afrika Aliko Dangote. Kemenperin juga memperkirakan 10.000 unit AMMDes diekspor ke Nigeria dalam jangka waktu pengiriman 5 tahun. Kemenperin selama ini berperan sebagai penggagas AMMDes untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan alat bantu pertanian atau perkebunan di pedesaan. AMMDes ini diluncurkan perdana oleh Presiden Joko Widodo. AMMDes disebut sebagai alat multiguna sebab baknya dirancang khusus dengan kelengkapan alat khusus, yakni seperti pemecah gabas, pemutih padi, pompa irigasi, generator, dan lain sebagainya. Unit AMMDes juga ada yang dimodifikasi sebagai ambulans feeder atau pemadam kebakaran untuk kegiatan tanggap darurat. Halo para bosku, bagaimana kabar kalian? Mimin pastikan kalian masih baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita bakal masuk ke industri alat transportasi buatan Indonesia. Salah satunya yang cukup terkenal yaitu bus Laksana. Mungkin dari kalian tak banyak yang tahu bahwa bus Laksana ini telah berhasil masuk ke berbagai negara besar. Bahkan Indonesia telah mengekspor hingga ratusan bus Laksana ini. Seperti misalnya negara Laos yang telah membeli bus ini, tak hanya negara
negara Laos, negara sahabat-sahabat kita telah berminat untuk menggunakannya sebagai alat transportasi di negaranya sendiri. Contohnya, Bangladesh. Banyak dari warga Bangladesh memuji kehebatan bus Laksana ini. Berbicara soal kendaraan otomotif, pasti para bosku tahu dengan uji coba kendaraan sebelum diluncurkan ke pasar internasional. Agar bisa menjaga keselamatan nyawa penumpangnya, bus ini pastinya telah lulus dari berbagai uji coba, seperti tes kecelakaan hingga tes benturan keras, bahkan melewati medan yang sangat ekstrim. Dari berbagai sumber berita yang Mimin dapatkan, bus ini telah mengalahkan standar bus Uni Eropa. Widih, mantul gak tuh bosku? Selain dengan harga yang sangat terjangkau, bus ini memiliki desain yang sangat-sangat mantul alias mantap betul. Dan tanpa kalian sadari, desain dari bus Laksana ini berhasil mengalahkan desain dari bus buatan Uni Eropa. Indonesia memang belum bisa membuat sasis atau mesin bus, tapi soal industri karoseri, Indonesia bisa bicara lebih jauh. Soalnya, ada beberapa model bus buatan tanah air yang diekspor ke mancanegara. Pelanggan luar negeri terkesan dengan desain bodi bus buatan Indonesia yang lebih berani. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Umum Askarindo atau Asosiasi Karoseri Indonesia, Somi Lumajeng. Menurut Somi, para pelanggan luar negeri suka dengan bus karya Indonesia karena memiliki desain yang lebih variatif. Jadi, ada pelanggan dari luar yang pernah kontak ke saya. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak beli bus dari Eropa? Kata dia, bus di Eropa harganya mahal, bisa 3 kali lipat harga di Indonesia, dan modelnya jelek. Kata Somi di press conference Bus World Southeast Asia. Menurut Somi, industri karoseri di Indonesia telah menyerap teknologi Eropa dengan sangat baik, tapi tidak untuk model-model eksteriornya atau desain luar bodi bus. Kalau bapak atau ibu pernah ke luar negeri atau lihat-lihat di YouTube model-model di sana atau di Eropa, kalah canggih sama di sini. Di Indonesia, karena memang masih menjadi industri padat karya, labor juga lebih murah, makanya kita bisa produksi bodi bus yang dengan sangat kompetitif. Begitulah sambungnya. Lanjut, Somi menambahkan industri bus di Eropa mungkin sudah terlalu sombong karena dipikir saat ini mereka yang paling luar biasa. Tapi nyatanya enggak demikian juga. Katanya lagi, salah satu faktor yang membuat industri karoseri bus di Indonesia maju adalah karena karakter konsumen Indonesia yang modis. Orang Indonesia beda. Bus baru pakai 5 tahun, scrap dihancurkan, ganti model, baju sudah lusuh. Kalau di Eropa mungkin sampai bongkek, busnya tetap dipakai. Kita Indonesia orangnya lebih modis. Begitulah tugasnya. Sejauh ini, beberapa model bus buatan Indonesia sukses dikapalkan ke luar negeri.